Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBDI LCD Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Hari ini mari kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema renungan diagnosa. Diagnosa itu adalah salah satu kalimat atau kata yang sering dipakai punya pengertian mengenali, menetapkan suatu penyakit, kondisi atau keadaan berdasarkan tanda-tanda gejalanya, riwayatnya. Bapak Ibu dulu pernah punya tanda-tanda apa? Tandanya panas, ya kemudian ada sakit di bagian perut misalnya ya. Dan itu didiagnosa mengalami usus buntu misalnya ya. Berdebar-debar, ada nyeri bagian dada, didiagnosa dari tanda-tandanya ada gangguan di bagian jantung dan sebagainya. Nah, ini diagnosa ini harus mendahului sebelum resepnya diberikan. Kalau diagnosanya diketahui, ya akan membuat dokter itu bisa memberikan obat yang benar. Nah, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini satu diagnosa yang sangat jelas ya, meskipun menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya untuk diketahui, tetapi firman Allah itu selalu akan menyembuhkan kita. Meskipun di awal dia akan mendiagnosa ini yang tidak benar, ini yang harus dipulihkan dan sebagainya. Nah, Roma pasal 1 menjelaskan Injil kepada jemaat ya yang belum pernah dia kunjungi, tapi kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi manusia ya seluruh, bukan hanya bangsa-bangsa lain yang tetapi juga umat Yahudi ya. Nah, mari kita lihat pada ayat 18 ya, bagaimana keadaan diagnosa yang dijelaskan di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Saya akan baca 18 sampai 23 dari Roma pasal 1. Dengan judul perikop hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Bapak Ibu Saudara, firman ini menyingkapkan, mendiagnosa ya dengan jelas akar permasalahan ya yang terjadi pada umat manusia. Ayat 18 membuka dengan kalimat yang cukup keras, sebab murka Allah nyata dari surga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ini dua kata yang ditulis, kefasikan. Kefasikan itu artinya menunjukkan dosa terhadap Allah secara vertikal. Ya, bagaimana seseorang menolak Allah, tidak taat kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Sedangkan kelaliman itu menunjuk pada dosa terhadap secara manusia secara horizontal, ya. Jadi ada kesalahan dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesama manusia, kebencian, kemarahan, kepahitan, kebohongan dan sebagainya. Ini adalah satu diagnosa yang sangat jelas. Paulus menyandingkan keduanya sejak awal. Pelanggaran terhadap manusia, pelanggaran terhadap Allah dan pelanggaran terhadap manusia itu selalu berjalannya beriringan. Ada satu hal-hal yang sangat jelas. Nah, diagnosa yang teguran Paulus ini tidak dimulai dari perilaku atau perbuatan-perbuatan. Dia justru dimulai, kenapa hal-hal ini bisa muncul? Kenapa perilaku itu bisa menjadi sesuatu yang begitu buruk pada seseorang? Asalnya, dasarnya ya justru dimulai dari kata menindas ya. Mari kita
perhatikan bagaimana ayat 18 berkata, mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini diagnosa yang sangat jelas. Menindas itu artinya menahan sesuatu agar tidak muncul ke permukaan, ya, dengan sekuat tenaga. Jadi apa yang mereka sebenarnya sedang tindas? Apa yang mereka buat itu tidak muncul ke permukaan? Ayat 19 menjelaskan, yang mereka tindas itu apa yang mereka ketahui tentang Allah. Bagaimana Allah menyatakan tentang keilahiannya, pikiran-pikirannya, karya-karya Allahnya. Ya, jadi bahwa bagaimana sebenarnya manusia itu tidak dapat berdalih karena Allah sudah menyatakan dirinya dengan cukup jelas. Tapi ayat ini menjelaskan ketika mereka kemudian sebenarnya mereka mengenal Allah, tetapi kemudian mereka menindas, ya, gagal bisa merespon dengan baik. Ya, itu sebabnya ayat 21 mengatakan gini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Ini sebuah diagnosa yang sangat luar biasa. Ya, respon yang salah kepada Allah. Ketika kita tidak kenal Dia dengan benar, kita sudah tahu tentang Allah, tapi kita tidak merespon dengan benar, justru menolak Dia, menindas hal-hal yang seharusnya jadi kebenaran. Itu menjadi diagnosa. Akibat yang muncul adalah perilaku yang tidak benar. Jadi mari kita belajar, respon kita terhadap firman Allah itu menentukan sikap kita. Bagaimana sih kita merespon firman Allah? Firman yang kita dengar setiap hari, firman yang sering kita dengar, waktu kita tidak hormat terhadap firman, tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi awal diagnosa kita bisa mengalami kerusakan dalam perilaku kita. Nah, kemudian kita melihat, ya, bagaimana bukan saja menindas, ya, respon tidak baik terhadap firman Allah. Ayat 22 sampai 25 mencatat begini. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat yang tadi kita sudah baca ini menjelaskan bagaimana manusia, ya, ini mempertukarkan, ya, sebuah pola yang luar biasa. Ya, kita harus waspadai, ya, mengaku berhikmat tapi menukar kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana. Ini sangat jelas, ya. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Mereka menyembah makhluk-makhluk dan melupakan penciptanya, ya. Ayat 25, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, ini satu gambaran yang sangat perlu kita perhatikan. Firman itu mendiagnosa manusia waktu mengganti, ya, apa yang seharusnya dia percayai. Itu bukan sekedar ketidaktaatan, tapi beralih dari sesuatu yang harus disembah. Disinilah firman itu mendiagnosa, memeriksa bahwa manusia itu bisa kemudian seperti ini. Yang percaya kepada Tuhan tapi justru mengganti yang dia percaya itu dengan sesuatu yang bukan dari Allah. Ini suatu diagnosa yang kita perlu hati-hati, ya, ketika firman itu menjelaskan kepada kita. Perilakumu yang keliru itu bukan hanya salah dalam perilakunya, tapi salah terhadap respon kita kepada Allah. Bahkan kemudian kita menggantikan posisi Allah, ya, dengan hal-hal yang kita sembah. Bahkan diagnosa ini dengan keras menegur, ya, apa akibatnya. Ayat 24 sampai 32 mencatat begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan birahi
mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bapak Ibu, ini sangat mengerikan ya, bagaimana apa yang dilakukan. Diagnosa ini memberikan kita penjelasan ketika salah merespon Allah, kemudian mengalihkan ya kepada hal-hal yang lain di luar Allah. Konsekuensinya kita tadi sudah baca 3 kali diucapkan, Allah menyerahkan mereka. Artinya segala konsekuensi penghakiman Allah akan terjadi. Jadi hal ini kita perlu waspadai. Firman itu mendiagnosa kita. Artinya memberitahu kita hati-hati dengan gejala-gejala ini. Hati-hati kalau ini terjadi. Hati-hati dengan ketika kita mulai gak respon kebenaran Allah. Saya sudah tahu. Oke lah. Tapi kita gak melakukannya. Hati-hati ketika kita menukar kebenaran Allah. Ya, firman Allah berkata akibatnya, diagnosanya. Ya, ketika kita mungkin mengabaikan sakit atau rasa nyeri, ya kita mungkin tiba-tiba mengalami serangan sakit tertentu. Sama, ketika kita mengabaikan dosa, mengabaikan peringatan Allah, tiba-tiba ya kita bisa melihat Allah menyerahkan mereka. Ya, ada bagian-bagian di mana mereka kemudian benar-benar ya mengalami konsekuensi ya dari segala dosa yang dilakukan, dari ketidaktaatan kepada Allah. Ya, mereka yang melakukan hal-hal demikian ayat 32 patut dihukum mati. Ya, ada hal-hal yang sangat mengerikan ya, kita mengalami kegagalan, kematian ya, yang ada ancaman kematian, konsekuensi kehancuran yang luar biasa. Bukan saja karena kita sendiri melakukannya, atau bahkan ayat 32 berkata kita menyetujui orang lain melakukannya. Ini sebuah diagnosa yang sangat tegas, sangat tajam, dan tentunya sangat memprihatinkan untuk kita dengar. Tetapi ini adalah diagnosa yang jujur dari firman Allah. Kalau kita nggak merespon firman dengan benar, kalau kita mengalihkan penyembahan kita kepada yang lain, kehancuran dan kematian yang akan kita alami. Dan kalau kita berhenti hanya pada Roma pasal 1, ya kita akan melihat tidak ada harapan sama sekali. Tapi kita bersyukur karena ayat ini tidak berhenti di sini. Karena kita kemudian bertemu dengan pasal 3. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu kalau tiba dalam renungan pasal 3 akan kemudian bertemu pada ayat 3. Diagnosa yang menjelaskan bahwa seluruh manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian kita melihat ada janji kemurahan Allah. Ada janji ketika manusia yang bertobat mau datang kepada Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang berkata, ada Injil yang menyatakan karena kasih karunia Allah akan mengampuni, menyelamatkan, dan membenarkan kita. Jadi mari hari ini waktu kita sedang belajar di Roma pasal 1. Roma 1 mendiagnosa, menegur bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk menyingkapkan ini loh keadaan hati manusia. Kalau manusia tidak taat, tidak merespon Allah, bisa jatuh. Ada gejala-gejala yang kita harus waspadai. Kalau kita mulai lupa pada firman, kalau kita terus-menerus menekan kebenaran firman Tuhan, kalau kita terus-menerus menukar hal-hal ilahi dengan hal-hal duniawi, kita bisa mengalami kehancuran. Kiranya kita waspada, supaya kalau ada gejala-gejala yang sedang timbul dari hidup kita,
ya tidak taat pada firman, menekan kebenaran firman, itu kita waspadai sehingga kita jadi peka terhadap firman, menerima firman dengan lembut hati, sehingga kebenaran-kebenaran Allah itu yang akan justru memerdekakan, menyembuhkan kita. Jadi mari renungkan, apakah ada kebenaran firman yang kita sedang hindari, kita sedang tekan, kita bilang, ya aku sudah tahu, tapi aku sudah tahu harus mengampuni, tapi ini terlalu sulit, aku harus tahu bertanggung jawab, tapi nanti dululah. Nah, itu mari kita belajar, biar firman yang sudah mendiagnosa kita belajar, Tuhan, aku mau segera taat pada firman-Mu, tidak menunda. Mari renungkan, mungkin ada yang kita sedang tukar di hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang harus ada, kita tukar dengan hal-hal ya yang lain dari dunia ini, kesenangan dunia, hobi-hobi kita yang mengambil alih tempat yang seharusnya menjadi firman Allah. Biarlah kita kembali untuk menaruh Tuhan sebagai tempat utama dalam hidup kita. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini membawa kita jadi umat-umat Tuhan yang terus terbuka kepada tuntunan Tuhan. Tuhan, kalau ada yang sakit, ada yang salah dalam hatiku, terima kasih. Ya, Tuhan sudah mendiagnosanya, aku mau disembuhkan, aku mau dipulihkan, aku mau jadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, menceritakan kesaksian, kesembuhan, pemulihan, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Kami mengucap syukur karena ada kesaksian yang masuk, bagaimana doa-doa yang disampaikan ya ketika mereka berdoa, ya ada sakit yang dirasakan dan dapat mengalami pemulihan. Bapak Ibu yang sudah menyampaikan ini, kiranya engkau akan terus disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur, firman-Mu memeriksa kami, firman-Mu memberitahu kami untuk kami belajar taat, kami belajar waspada pada gejala-gejala yang bisa timbul dalam hati kami secara rohani. Ampuni kalau kami sering menindas kebenaran Tuhan, menekan kebenaran Tuhan, melalaikan kebenaran Tuhan, atau bahkan menukar kebenaran-Mu dengan hal-hal yang kami sukai. Tapi kami mau belajar punya hati yang lembut, kami mau disembuhkan, kami mau disegarkan kembali oleh firman-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, kami mulai tumbuh jadi pribadi yang taat mendengarkan firman Tuhan dan mengizinkan firman-Mu memulihkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Firman-Mu itu menegur, membersihkan, dan membawa kami jadi umat-umat yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturan-peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.